Bayangkan pembukuan keuangan daerah Anda dengan segala kerumitan miliaran rupiahnya dibongkar bukan sama auditor bersertifikat, tapi sama warga biasa yang iseng pakai kamera handphone. Iya, kedengarannya kayak naskah film ya. Tapi ya inilah realitas yang sedang terjadi di Kalimantan Timur sekarang. Betul banget. Jadi hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam soal fenomena ini. Kita murni mau membedah krisis politik di sana berdasarkan wawancara pengamat politik kita, Yunarto Wijaya, tanpa memihak ke kubu politik manapun ya. Tepat. Kita akan melihat secara objektif bagaimana kemarahan netizen soal anggaran fantastis ini berbenturan langsung dengan tembok tebal politik dinasti. Oke, mari kita urai situasinya. Publik kan lagi marah besar nih melihat dugaan pemborosan anggaran di daerah tersebut. Kita bicara soal alokasi pembelian mobil mewah 8,5 miliar, terus renovasi rumah dinas 5 miliar, sampai urusan pembelian kursi pijat segala. Wah iya, kursi pijat. Dan tekanan publik yang masif ini kan akhirnya bikin 6 fraksi di DPRD yang isinya 22 anggota terpaksa bergerak. Bergerak buat menyetujui usulan hak angket kan? Betul. Hak angket ini kan fungsinya memberi wewenang khusus buat Dewan menginvestigasi secara hukum. Tapi yang menarik di sini, hak angket ini terasa istimewa. Karena fungsi pengawasan mereka itu seolah mati sebelumnya. Nah, analogi saya tuh begini. Bayangkan ada perusahaan yang CEO-nya ketahuan foya-foya pakai uang perusahaan, tapi dewan direksinya santai aja. Terus tiba-tiba, ada pegawai magang yang memviralkan kelakuan CEO ini ke media sosial. Masuk akal, masuk akal. Pertanyaannya, kenapa pengawasan formal ini terkesan koma dan baru jalan setelah semuanya viral? Ya, karena ini membuktikan kalau kita sekarang hidup di era di mana transparansi itu didorong paksa oleh netizen, bukan dari inisiatif institusi itu sendiri. Ngomong-ngomong soal inisiatif institusi yang seolah mati, kenapa bisa begitu ya? Maksud saya, mereka kan digaji pakai uang pajak buat ngawasi eksekutif. Jawabannya ada pada siapa yang duduk di kursi-kursi itu. Disinilah kita ketemu sama akar masalahnya, yaitu politik dinasti. Tunggu, maksudnya ada hubungan darah gitu di antara mereka? Iya, jadi Gubernur Kaltim saat ini punya kakak kandung yang menjabat sebagai ketua DPRD, dan parahnya lagi, ada saudara kandung lainnya juga yang duduk di kursi dewan yang sama. Ya ampun, pantesan aja sistem check and balances jadi lumpuh. Benar. Dan yang bikin lebih pelik, untuk meloloskan hak angket ini secara prosedural, butuh kehadiran 42 dari total 55 anggota DPRD. Itu berarti butuh 3/4 quorum ya, biar sidangnya sah? Betul. Nah, partai gubernur, yaitu Golkar, kan punya 15 kursi. Kalau mereka memutuskan buat kompak boikot dan nggak datang, hak angket otomatis batal demi hukum. Wah, ini hitungan matematika yang mengerikan sebenarnya. Maksud saya, bagaimana mungkin seorang kakak mau memakzulkan adik kandungnya sendiri? Bukankah ini bikin sistem check and balances cuma jadi ilusi prosedural saja? Nah, itu dia poin yang sangat menarik. Sangat berbahaya ketika kekuasaan keluarga mencengkram semua sendi pemerintahan. Ini jadi ujian kedewasaan politik yang sangat besar bagi Partai Golkar. Ujian yang kayak gimana tuh? Ya, apakah mereka akan membela kader secara buta dengan memboikot quorum, atau justru berani membuktikan kader mereka bersih lewat transparansi angket ini? Tapi kalau hitungan politiknya udah dikunci sama ikatan keluarga dan partai kayak gitu, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Jangan-jangan hak angket ini cuma jadi teater aja? Kita sebenarnya punya preseden di masa lalu soal ini. Mari kita bandingkan dengan kasus di Kabupaten Pati dengan Bupati Sadewo. Oh iya, saya ingat kasus itu. Demonya besar-besaran banget waktu itu kan? Jauh lebih besar malah. Hak angket juga sempat bergulir panas. Tapi yang terjadi di tengah jalan, partai-partai pendukung ini tiba-tiba mundur teratur dan menolak pemaksulan. Terus gimana akhirnya kasus itu? Ironisnya, fakta hukum baru benar-benar bertindak justru saat KPK turun langsung melakukan operasi tangkap tangan. Astaga, jadi apa artinya semua ini buat kita? Apakah proses politik kayak hak angket ini sangat rentan diselesaikan lewat main mata di panggung belakang? Sangat rentan. Tujuan utama angket itu kan harusnya mencegah kesepakatan gelap. Tapi demokrasi prosedural kita seringkali membohongi fakta hukum yang sebenarnya. Saat sorotan kamera netizen mulai meredup, lobi-lobi politik justru jalan di ruang tertutup. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya.
Korupsi dan pemborosan anggaran itu hampir mustahil buat dicek secara adil kalau politik dinasti udah menguasai kursi eksekutif dan legislatif sekaligus. Setuju banget. Fungsi pengawasan pasti tumpul saat nabrak benteng ikatan keluarga. Dan ini meninggalkan satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan. Jika kesehatan demokrasi di sebuah daerah cuma bergantung pada seberapa jeli warga merekam kejanggalan pakai kamera handphone, apakah kita sebenarnya sedang memilih wakil rakyat? Atau jangan-jangan kita ini cuma sekadar memilih penonton VIP bergaji tinggi. Nah, itu dia. Dan patut diwaspadai juga, jangan-jangan praktik pembungkaman berkedok prosedur semacam ini sedang terjadi di daerah Anda sendiri saat ini. Cuma kebetulan aja belum ada netizen yang memviralkannya.